Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service Channel yang selalu setia untuk berbagi tentang tips perawatan MacBook, perbaikan kerusakan MacBook, penanganan bencana alam yang terjadi di negara kita, kegiatan sosial, dan membahas berbagai macam topik yang menarik lainnya yang terjadi di seputar kita. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang fungsi dan kegunaan thermal paste atau pasta pendingin. Nah, kalau dilihat dari fisiknya, thermal paste ini mungkin dianggap sepele, bentuknya seperti ini. Bentuknya dia gel. Nah, untuk macam thermal paste ini ada beberapa macam. Nah, kalau yang ini bentuknya itu grey. Nah, dia itu ya kalau untuk wadah ya yang dijual di toko-toko komputer itu ada bervariasi. Ada bentuk yang kayak odol, yaitu ada yang pakai suntikan seperti ini. Nah, dia itu yang botol seperti ini juga. Nah, untuk thermal paste ini ada beberapa macam. Ada yang biasa, ada yang menengah, dan ada yang kelas atas gitu ya. Nah, itu untuk kualitas dari thermal paste ini ya tergantung dengan harga. Ya, kalau kita mau kualitas yang bagus, yang baik itu yang warna emas, itu ya harganya lumayan. Ada lagi warna silver, itu juga harganya lumayan. Dia itu untuk thermal paste yang tingkat atas lah, yang kualitas terbagus. Nah, kalau yang saya gunakan ini adalah menengah, untuk thermal paste menengah, dan harganya juga ya dibilang mahal juga enggak, dibilang murah juga enggak. Nah, ada lagi yang murah-murah itu ada warna putih, itu ada. Nah, itu harga 5.000 sampai 20.000 ada. Nah, kalau yang ini nih, ini satu suntikan seperti ini harga bisa sampai 100.000. Jadi fungsi dan kegunaan dari thermal paste ini adalah untuk membantu mendinginkan chipset VGA MacBook dan prosesor MacBook pada saat sedang digunakan. Pada saat MacBook sedang kita gunakan itu kan untuk panas, chipset VGA dan prosesor MacBook itu sangat panas. Nah, untuk mendinginkan chipset VGA dan prosesor MacBook itu selain menggunakan fan cooler yang ada di dalam MacBook, itu juga kita menggunakan thermal paste. Nah, ini langsung kita taruh di chipset VGA, di keramik chipset VGA dan prosesor MacBook. Kalau seandainya thermal paste yang ada di chipset VGA dan prosesor MacBook kering, maka yang terjadi pada MacBook itu MacBook cepat panas. Bahkan terkadang pada saat kita gunakan MacBook itu sering hang, yaitu kadang nge-lag ataupun juga full lingkaran pelangi, dan kita raba si MacBook itu sangat panas. Kalau rekan-rekan mendapati MacBook, kondisi MacBook itu sangat panas, atau kita bilang itu overheat, panas yang berlebihan yang terjadi pada MacBook, nah itu rekan-rekan harus cepat cari tahu. Jangan sampai ada kerusakan fatal yang terjadi pada MacBook, misalnya jebolnya chipset VGA MacBook. Nah, kalau MacBook udah ngalamin jebol di chipset VGA-nya, udah selesai. Kalaupun bisa diperbaiki, untuk kerusakan sama, untuk balik lagi udah pasti. Nah, oke, lanjut, kita kembali lagi ke pokok bahasan mengenai thermal paste. Untuk thermal paste ini kita menggunakan untuk di chipset VGA dan prosesor itu caranya seperti ini. Nah, cara menggunakan thermal paste di chipset VGA dan prosesor MacBook caranya seperti ini. Ini seharusnya kita pakai sendok yang kecil atau pakai suntikan. Nah, ini chipset VGA dan prosesor ini untuk logic board MacBook Air 13 in. Nah, itu caranya adalah kita ambil thermal paste dari tempat penampungan thermal paste seperti ini. Ya, kalau bisa menggunakan sendok kecil atau dengan obeng min. Kita tempelkan seperti ini untuk cara penggunaannya. Itu jangan terlalu banyak juga, secukupnya aja. Seperti ini. Nah, ini seperti ini kita tempelkan ya di chipset VGA dan prosesor MacBook. Nah, setelah itu kita pasang heatsink fan seperti ini. Nah, seperti ini. Setelah heatsink kita pasang di mika chipset VGA dan prosesor, lalu kita ikat dengan baut. Kalau untuk logic board MacBook Air itu untuk yang 13 ini bautnya ada 4. Nah, kalau untuk MacBook Pro tipe A1278 itu ada 3. Itu kalau untuk MacBook tipe terbaru sekarang kayak touch bar dan non touch bar itu ada 4 bautnya. Nah, ini kita ikat untuk heatsink fan. Ini jangan sampai ketukar bautnya, karena kalau sampai ketukar maka untuk pengikat baut heatsink itu bisa rusak. Nah, ini seperti ini udah kita ikat ya. Nah, ini nanti kita tinggal rakit di unit MacBook. Jadi untuk rekan-rekan, kalau misalnya MacBook rekan-rekan cepet panas, coba lakukan pengecekan. Untuk penggantian thermal paste MacBook sebaiknya dilakukan minimal 3 bulan atau maksimal 6 bulan sekali. Apalagi untuk MacBook yang seringkali digunakan untuk kerja berat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi berat, misalnya kayak Final Cut Pro, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, SketchUp atau yang lainnya. Pokoknya untuk aplikasi berat. Nah, kalau misalnya MacBook ini masih garansi, kalau MacBook cepat panas, ya mungkin bisa dibawa ke tempat toko di mana rekan-rekan membeli MacBook tersebut, biar kita dapat free untuk penggantian thermal paste-nya. Jadi nggak perlu mengeluarkan biaya
tambahan lagi. Tapi kalau misalnya untuk garansinya udah habis, tinggal terserah rekan-rekan dibawa ke tempat servis yang rekan-rekan percaya bisa untuk melakukan penggantian thermal paste chipset VGA dan prosesor MacBook rekan-rekan. Ya jangan sampai kalau misalnya thermal paste MacBook rekan-rekan sudah mengering, jangan sampai tidak diperhatikan. Itu harus diperhatikan karena sangat fatal lah akibat yang ditimbulkan dari mengeringnya thermal paste pada chipset VGA dan prosesor MacBook. Tadi sepertinya bilang. Nah kalau seandainya ini terjadi, MacBook cepat panas, diamkan aja tanpa dicari tahu penyebabnya apa, yaitu MacBook cepat nge-lag, yaitu kadang suka hang, tuh nggak cari tahu apa penyebabnya, ya jangan kaget kalau nanti MacBook mengalami overheat pada chipset VGA dan prosesor yang disebabkan oleh mengeringnya thermal paste yang ada di chipset VGA dan prosesor MacBook. Ini jangan dianggap sepele, memang kelihatannya sepele, tapi ini sangat penting untuk MacBook. Jadi dia untuk meningkatkan chipset VGA dan prosesor MacBook. Nah, setelah kita tempelkan thermal paste tadi di chipset VGA dan prosesor MacBook, karena saatnya kita rakit MacBook. Ini MacBook Air 13 in, kita rakit MacBooknya. Nah, sekarang kita rakit logic board ke unit MacBook. Kita pasang semua baut tuh mengikat logic board MacBook, baut sesuaikan dengan ukuran, jangan salah. Kita rakit ulang lah intinya untuk unit MacBook. Baterai kita pasang. Sekarang coba nyalain. Setelah kita pasang ya, untuk booting juga lebih cepat, yaitu MacBook juga adem. Nah jadi untuk performa MacBook kita tetap terjaga. Itu tadi kenapa kita harus melakukan penggantian untuk thermal paste atau thermal pendingin chipset VGA dan prosesor MacBook. Ya tujuannya adalah agar performa MacBook kita tetap terjaga, agar fungsi dan kegunaan dari MacBook yang kita gunakan untuk sebagai penunjang untuk kita bekerja itu tidak terganggu. Jangan ketika MacBook bermasalah baru udah susut nyari apa penyebabnya ini segala macam. Jadi paling enggak teman-teman harus prepare untuk melakukan pengecekan atau juga untuk perawatan buat MacBooknya. Itu ya buat rekan-rekan ulasan dari saya tentang fungsi dan kegunaan thermal paste buat Mac-nya. Itu fungsi dan kegunaannya adalah untuk mendinginkan chipset VGA dan prosesor MacBook pada saat sedang digunakan. Jadi itu masalah penggantian thermal paste teman-teman jangan anggap remeh, terutama untuk teman-teman yang menggunakan MacBook kerja berat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi berat. Jadi minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan itu harus dilakukan pengecekan. Paling enggak nih ketika MacBook jadi panas yang berlebihan pada MacBook, itu coba lakukan pengecekan agar performa MacBook tetap saat kita gunakan. Tidak mengalami kendala-kendala kayak hang, freeze itu muncul lingkaran pelangi pada MacBook. Dan MacBook juga tidak mengalami kerusakan fatal, yaitu jebol di chipset VGA-nya. Kalau ulasan dari saya itu bermanfaat buat rekan-rekan, jangan lupa subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya. Buat yang sudah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih atas support dari rekan-rekan semuanya. Saya bukan hanya mereview ataupun juga membahas tentang masalah perawatan MacBook, tentang masalah kerusakan MacBook untuk konten di channel YouTube saya. Tapi di sini juga saya membuka tempat untuk perbaikan perawatan MacBook itu di Bilangan Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Sang Timur, samping Gereja Maria Bunda Karmel, RT 016 RW 004, nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Nah itu saya buka itu di satu rumah di perkampungan padat penduduk. Buat rekan-rekan nih yang mau memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya, silakan datang langsung ke tempat saya dan hubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Begitu juga buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar tentang MacBook, bagaimana perawatan MacBook, bagaimana mendeteksi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada MacBook, silakan konsultasi buat saya. Untuk konsultasi ya harus telepon langsung, jangan via SMS atau WA. Kenapa? Biar saya dengan jelas, dengan gamblang untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Kalau lewat telepon langsung kan enak kita ngobrol. Oke, akhir kata saya Hendra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan bahasan atau review yang berbeda.